Sebuah perjalanan ke desa Conto di Wonogiri kali ini ternyata bukan sekedar perjalanan biasa. Rupanya, aku diantarkan menuju sebuah ruang kelas besar tentang arti membangun desa yang sesungguhnya. Sebuah pembelajaran bahwa membangun desa bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang membangun cerita, identitas, dan kemandirian yang saling terhubung. Titik awal petualangan ini dimulai dengan sebuah sambutan hangat. Seorang pemuda memasangkan ikat kepala khas desa Conto. Sebuah udeng penanda bahwa aku kini menjadi bagian dari mereka. Lalu aku diajak naik ke sebuah shuttle berwarna oranye yang cerah. Dijelaskan bahwa shuttle itu bukan hanya sekedar kendaraan, tetapi shuttle ini menjadi simbol nyata, penghubung setiap titik perkembangan desa dengan semangat gotong royong. Shuttle itu kemudian membawa kami menyusuri jalan desa menuju hutan kopi Gondosini. Di sana seorang pemandu bernama Mas Awang mulai bercerita. Dikatakannya bahwa nama Conto berasal dari sejarah desa ini, yang dulu menjadi wilayah percontohan perkebunan kopi pada masa Mangkunegaran. Yang lebih menarik lagi, kebun kopi ini tidak hanya menjadi monumen sejarah, tetapi juga menjadi tulang punggung ketahanan pangan lokal. Seluruh proses dari penanaman hingga pengolahan melibatkan partisipasi warga secara langsung. Inilah wujud swasembada pangan yang nyata. Dimulai dari biji dan berbuah menjadi kemandirian ekonomi. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah kedai kopi sederhana. Di sana terlihat dengan jelas bagaimana digitalisasi telah menyentuh kehidupan sehari-hari. Dijelaskan bahwa seluruh UMKM di desa telah terdigitalisasi. Teknologi di sini tidak dilihat sebagai pengganti, tetapi sebagai jembatan yang mempertemukan tradisi dengan peluang baru, menghubungkan desa dengan jejaring yang luas, termasuk potensi investasi dan kemitraan. Suasana kemudian berganti saat shuttle membawa kami ke hutan pinus Gondosini. Di balik rimbunnya pepohonan pinus, terdengar gemercik air jernih dari sumber mata air yang telah mengalir ratusan tahun. Pemuda bernama Mas Faizal yang menyambut di sana mengatakan bahwa sumber air itu adalah nadi kehidupan mereka. Ditekankan bahwa dengan menjaga hutannya, secara tidak langsung mereka juga menjaga ketahanan air desa. Di tengah isu krisis air di berbagai tempat, desa Conto justru menunjukkan komitmen kolektif untuk mencapai swasembada air melalui pelestarian ekosistem. Sebuah langkah nyata dalam membangun ketahanan iklim dan mitigasi bencana. Destinasi selanjutnya adalah Sokolangit. Tempat itu tidak hanya menawarkan panorama kolam renang di ketinggian, tetapi juga sebuah area agrowisata berupa kebun sayur organik. Desa Conto secara perlahan mengubah narasi. Mereka tidak menunggu uluran tangan, tetapi menciptakan peluang dari potensi yang dimiliki. Di penghujung kunjungan, kami diajak ke sebuah ruang khusus. Di dalamnya, sebuah layar besar menampilkan semua potensi yang ada di desa Conto. Dikatakan bahwa seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik. Dengan tata kelola yang maksimal, percepatan pembangunan pun menjadi lebih terarah dan bermakna. Dengan secangkir kopi susu hangat dan panorama gunung kukusan dari kejauhan, sebuah kesadaran pun muncul. Desa Conto ternyata adalah sebuah mozaik lengkap. Kombinasi rencana aksi pembangunan desa tidak hanya menjadi dokumen,
tetapi telah mewujud dalam denyut nadi keseharian. Ketahanan pangan dibangun melalui kebun kopi dan sayur organik. Ketahanan air dan iklim dijaga melalui hutan yang lestari. Digitalisasi dijalankan tanpa menghilangkan jati diri. Pemuda dilibatkan di setiap lini pembangunan. Dan yang terpenting, desa ditempatkan bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang berdaulat penuh atas masa depannya. Desa Conto pada akhirnya menjadi bukti nyata bahwa slogan "Bangun Desa, Bangun Indonesia" dapat diwujudkan melalui kerja nyata. Kerja yang dilakukan dengan hati, gotong royong, dan visi yang jelas. Dan dari sanalah pelajaran terbesar didapat. Desa tidak harus menunggu untuk dibangun. Desa memiliki segala daya untuk membangun dirinya sendiri dengan caranya, dengan ceritanya, dengan identitasnya yang unik. Dari sebuah desa bernama Conto inilah Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri perlahan-lahan mulai terlihat wujudnya.